Saya agak tergugah tuh melihat apa yang terjadi di sebuah sekolah di Surabaya, sekolah menengah Kristen Gloria. Ini mengerikan, ada orang tua yang datang marah-marah karena anaknya berkelahi, anaknya ribut begitu, berkelahi, dan kemudian orang tuanya datang dan kemudian memaksa salah satu murid untuk jongkok di situ karena bertarung lawan anaknya. Dan kemudian dia disuruh jongkok dan disuruh menggonggong. Dan saya juga mendengar ada suara ibu yang mengatakan, Sujud! Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. ini adalah contoh bahwa kita tidak tengah menjadi orang tua yang baik. Kita sering berbicara, jadilah anak yang baik. Tetapi kita tidak memberi contoh bagaimana menjadi orang tua yang baik. Anak-anak punya persoalan, itu adalah persoalan yang harus dihadapi. Nanti mereka barangkali akan berteman sendiri, dan barangkali nanti mereka justru mendapatkan hadiahnya, yaitu kecerdasan sosial. Bagaimana menghandle perasaan mereka, bagaimana menghandle ketidaknyamanan, bagaimana kemudian dari marah, dari ribut, dari kehebohan, akhirnya mereka bisa mengatasi menjadi pertemanan. Itu sangat dibutuhkan oleh generasi sekarang yang asik main gadget dan kemudian lupa bahwa hidup sosial itu adalah kehidupan yang nyata. Lantas ada yang mengatakan, ini bentuk parenting apa ya? Barangkali Anda masih ingat bukunya Amy Chua. Ini adalah seorang profesor di Yale di Amerika Serikat yang menulis buku bercerita tentang bagaimana dia mendidik anaknya. Dan ketika menulis buku itu dia mengatakan ini bukan penelitian ilmiah, tetapi ini sekedar contoh apa yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Dan anaknya sukses dalam pendidikan, kemudian juga sukses main musik, bisa main piano dan lain sebagainya. Bukankah itu impian banyak orang? Dan dia menyebutnya ini adalah tiger parenting. Jadi tiger parenting itu adalah sangat tegas, kaku, menuntut pada anaknya dan tidak memberikan kebebasan pada anak. Anaknya harus dapat nilai A, nggak boleh tuh dapat mata pelajaran di bawah A. Harus disiplin, harus ngikutin apa mau orang tua, nggak boleh party, nggak boleh nginep di rumah temen, nggak boleh dating pada usia tertentu, dan seterusnya. Ini tiger parenting katanya berasal dari Tiongkok kuno, katanya falsafat Tiongkok kuno. Dan tidak mengherankan, banyak sekali bangsa oriental dari Asia yang kemudian akhirnya sukses di Amerika Serikat. Tapi ya nggak semua juga orang sukses, dan kemudian muncul kritik. Karena di Barat tidak seperti itu. Ya, bukan otoritarian, tapi memberikan otoritas kepada anak-anaknya. Dituntut, diawasi, tetapi anak diberikan fleksibilitas untuk mencapai itu semua. Dan kemudian ini dijawab dengan seorang ahli dari India. Di India itu kami tidak menerapkan tiger parenting, kami menerapkan elephant parenting. Apa itu elephant parenting? Ini adalah parenting dengan penuh kasih sayang, melindungi anaknya sedemikian rupa sehingga kemudian anaknya ini nanti akhirnya bisa jadi kuat, kokoh dan sebagainya. Di India kan demikian itu, orang mengatur, membantu anak-anaknya luar biasa sekali, sayangnya luar biasa sekali, diberikan susu, diberikan apa, dan bahkan menikah pun diatur oleh keluarga. Itulah elephant parenting. Lantas bentuk apa itu yang kita kenal sekarang, bagaimana orang tua menjadi seperti itu? Saya kok khawatir ya, yang disebut strawberry parenting nih kayaknya kayak gini nih. Strawberry parenting itu berawal dari adanya strawberry parents. Dan ini barangkali adalah contoh strawberry parenting. Orang tua yang lembek, yang kemudian tampak gagah untuk menegur anak kecil aja bawa preman begitu banyak. Bawa preman terus gitu banyak. Dan akhirnya si bapak anak itu yang dihadapi ya takut lah. Dan sekolah juga mendiamkan. Baru belakangan sekolah menuntut agar melakukan penegakan hukum. Menurut saya sekolah juga telah gagal melindungi siswanya. Itu kan menimbulkan rasa takut. Saya juga kalau punya anak seperti itu dan disamperin oleh bapaknya, temannya dan bawa preman begitu banyak. Wow, tidak ada rasa nyaman bagi anak untuk sekolah. Ini tidak dapat dibenarkan. Polisi usut tuntas seperti ini. Tidak boleh dibiarkan. Orang tua seperti ini belajarlah. Ini barangkali bentuk strawberry parenting yang membuat anak-anak nanti kelak jadi lembek. Barangkali ini juga sekelas dengan nama yang disebut sebagai herder parenting. Jadi Anda tahu kan, dogi itu ada jenis herder yang luar biasa ya. Nggak boleh disentuh dan loyal sekali dia dengan tuannya. Dan kalau Anda sentuh, Anda akan digigit oleh bapaknya. Ini kan nggak benar ini. Jadi mari kita belajar dari kasus ini. Janganlah menjadi herder parents,
Jangan menjadi strawberry parents, karena di balik setiap strawberry generation yang lembek itu selalu ada strawberry parents yang kadang-kadang wujudnya seperti herder. Barangkali itu yang perlu kita atasi, dan saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Ceritakanlah pengalaman Anda di sini. Stay relevant.